Saudara, kita akan bersama-sama melihat dari firman Tuhan dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Kalau saudara sudah mendapatnya, saudara menyimaknya bersama-sama. Dan saudara juga boleh melihat di LCD yang ada. Dan pada pagi hari ini, ayat firman Tuhan ini bukanlah sesuatu yang baru bagi kita. Sudah sering kita dengar, tetapi ada hal-hal yang baru di dalam hidup kita. Di dalam rahasia firman ini, saudara. Matius pasal 18 ayat 22 sampai ayat yang ke-33, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sangkal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara, kita percaya seperti saya katakan tadi, sudah beberapa kali kita sudah membaca berulang-ulang tentang pasal ini, cerita ini. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun hafal tentang cerita ini, saudara. Tetapi yang menariknya, saudara, berita firman ini selalu up to date bagi kita. Selalu baru, selalu menguatkan kita, saudara. Nah, pagi hari ini Yesus menyuruh murid-murid menyeberang. Saya selalu katakan kata menyeberang ini, kita tidak puas hanya di sini saja. Kita ingin melangkah ke level yang berikutnya. Itu sebabnya jemaat Tuhan jangan berkata, sudah tahun 2026 kami sudah settle semua, kami sudah sampai di sini. No, saudara, engkau masih ada perjalanan di depan. Engkau masih dapat meraih kejayaan di depan. Itu sebabnya jangan berhenti sampai di sini, saudara. Jangan pikir-pikir mau pencen. Bilang sama orang sebelahmu, jangan pencen dulu. Ya, jangan retire. Jangan sampai sudahlah, sudah tuai kami toh, ya udah lemah. Ya, tidak, saudara. Saudara masih punya harapan. Saudara harus meraih sesuatu yang belum pernah saudara alami. Ya, tetapi saudara, untuk mencapai itu tentu ada harga yang harus kita bayar, saudara. Kalau kita sudah berhenti, itu tidak bagus, saudara. Kalau engine kereta tak pernah start, apa akan terjadi, saudara? Ya, apakah lebih bagus? Apakah harganya akan lebih tinggi? Tidak, saudara. Dia harus dipanaskan, dia harus hidup. Dia harus bergerak. Tidak boleh berhenti, saudara.
Nah kita pun sama saudara. Tidak heran ya kalau kita melihat banyak di antara kita ya sudah boleh dikatakan udah makmur lah di Johor Bahru saudara. Ya, kalau kita di kampung kan bukan ini memang tidak ada jalan saudara, tidak ada kereta, tidak ada motor. Ya, zaman itu sekarang sudah oke. Harus jalan kaki. Ya. Mau cari lauk saudara. Kita kan coba perhatikan dari rumah sampai kereta berapa langkah. Kita bisa jalan saudara. Sudah sampai kereta, drive, parking di shopping mall, lalu jalan sebentar, sudah dapat di supermarket, lalu pulang. Ya. Nah saudara, saya beberapa kali bilang, saya sebenarnya suka ke Dr. Lim di Permas Jaya. Tetapi ada hal yang saya tidak suka. Dia selalu sindir saya. Ya. Tengok kau gemuk, ya, kurang gerak. Ya. Ya. Kau harus pergi gym, lari, ya, exercise. Padahal saya sudah bilang saya sudah punya jurusan kura-kura, ya slow and steady, don't rushing, ya. Jadi nggak usah kelang kabut. Maka saya marah kalau istri saya kelang kabut. Slow, jangan itu, ya nanti kita putus napas, ya. Kita harus slow jalannya, menikmati, lihat kiri kanan, ya. Ya kemarin saudara anak saya bilang, Dad dia tinggalkan kami karena dia ada kerja. Dia bilang dari sini. Jadi Mami boleh naik bus atau jalan kaki, jalannya straight saja, nanti belok kanan, nanti belok kiri lagi. Nah di situ ada pasar, nanti kita ketemu di sana setelah saya selesai kerja. Jalanlah kami saudara, jalan di tengah jalan, saya bilang sama istri saya, wah saya sudah susah napas ini. Ya, kita berhenti dulu, tarik napas dulu, tarik napas. Istri saya udah panik, dia udah pikir-pikir kalau suami saya meninggal, saya mau hubungi kemana, mau telepon kemana. Saya bilang tenang dulu, ya saya tarik napas. Nah saudara setelah rehat sebentar, wah udah lega, oke boleh jalan lagi. Dan lumayan tidak terlalu jauh lah saudara, mungkin dari sini ke Tea Garden di depan. Tapi mungkin karena sejuk di sana mungkin juga istri saya mulai bilang, kamu harus pulang exercise ya, sampai anak saya beli sepatu olahraga. Dedi saya mau beli sepatu, pokoknya Dedi harus lari. Ya, sampai di Johor Bahru taruh simpan kasut saudara, tak gerak-gerak, tak pernah pakai lagi saudara. Nah saudara, kita harus maju ya, kita harus move on saudara. Yesus berkata, kamu harus menyeberang, nanti saya nyusul. Nah di tengah-tengah mereka menyeberang itu saudara, Alkitab berkata perahu murid-murid itu lebih kurang 2-3 mil jauhnya. Ternyata saudara perahu mereka menghadapi masalah. Perahu mereka menghadapi tantangan. Ada angin sangkal. Angin ini tidak seperti angin puting beliung tetapi cukup menghambat perjalanan perahu itu karena angin ini berlawanan dengan perahu. Jadi saudara, mereka sudah mendayung begitu kuat, tapi bergeraknya itu seperti berjalan di tempat. Ya. Bahkan disertai dengan gelombang. Saudara, inilah perjalanan hidup kita. Kita tadinya punya mimpi, kita punya impian, kita punya cita-cita. Ternyata impian kita tidak mudah untuk dicapai. Yang herannya saudara, dikatakan perahu itu baru 2-3 mil dari pantai. Yang herannya murid-murid tidak ada satupun berkata, kita pulang. Balik saja. Ini yang luar biasa saya katakan. Sekalipun menghadapi angin sangkal, mereka masih mau maju. Berapa banyak di antara kita berhadapan dengan masalah, kita tidak mau lagi untuk maju. Kita tidak mau, kita trauma, kita sudahlah. Dan kita punya bahasa yang ajaib, sudah nasib. Betul kan? Ada banyak di antara kita sudah tidak lagi mau bangkit, tidak lagi mau bergerak,
tidak lagi mau mencapai cita-cita, tidak lagi mau meraih kejayaan. Kenapa? Karena ada hambatan, ada tantangan, dan kita mulai berkata, ini sudah nasib. Dan kita stay, tidak mau. Tidak, saudara. Kita harus punya mimpi, kita punya target, saudara. Saya tidak tahu berapa umur saudara. Ya. Mungkin saudara lamar sana tempat kerja tidak diterima. Waktu ditanya umur sudah tidak produktif. Ya. Sudah insuran pun tidak mau ya sama saudara. Ya. Jangan kalah. Katakan saudara itu pilihan Tuhan. Amin. Ya. Bahasa Ibannya bilang the chosen one. Pilihan Tuhan. Dipilih. Kalau saudara lagi musim buah nih, saudara pakar pilih. Mau gak pilih yang sembarang? Tidak. Saudara akan pilih karena Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya kamu berbuah dan buahmu itu tetap. Saudara siapapun, apapun background, apapun kendala, masalah yang menghambat kita, Tuhan bilang menyeberang. Tantangannya berat, tetapi saudara harus menyeberang. Saudara harus maju dan saudara pasti akan sampai. Haleluya. Ya. Jadi ternyata walaupun ada angin sangkal yang menghambat perahu mereka, mereka tidak mau berhenti. Gelombang. Ya zaman dulu saudara belum ada mesin, belum ada engine. Mereka harus dengan secara tenaga, manual, mereka harus dayung. Mungkin anak-anak sekarang belum pernah mendayung saudara. Saya pernah dulu sekolah rendah saudara. Kalau pergi sekolah itu lebih mudah karena ikut arus. Tapi kalau pulang itu lawan arus. Dan semua kita harus punya dayung. Dayung perahu untuk pulang ke rumah. Ya, sebetulnya bukan rumah kami. Kalau rumah kami itu tidak ada sungai. Tetapi karena rumah kami jauh dari sekolah, jadi kami ditinggal dengan anti kami. Jadi rumahnya itu saudara, ya bukan bilang dekat lah. Kalau pakai perahu, pakai sampan maksud saya, kalau pakai dayung itu lumayan bisa 1 jam. Tapi kalau pergi sekolah lebih cepat karena lawan arus. Tidak sampai 1 jam saudara. Nah setiap hari kita harus dayung. Tidak ada yang tidak punya dayung, semua dayung. Kenapa? Itu lawan arus. Dan berat memang, bisa krem ini muscle saudara, tapi mau sampai, harus dayung. Nah saudara, mereka dengan tenaga mereka berhadapan dengan angin sangkal, disertai di gelombang, itu tidak mudah. Dan luar biasa saudara, tidak ada satu di antara mereka yang menyerah dan berkata, kita balik sajalah pulang. Ya, tidak saudara, ya. Jangan ada di antara kita sudah beberapa kali tidak dapat kerja dan akhirnya adalah balik kampung. Ya. Saudara memang balik kampung tidak ada masalah. Ya. Bukan tidak ada masalah saudara. Kalau Tuhan sudah panggil engkau di tempat ini, majulah terus. Raihlah masa depan, capailah cita-cita. Karena Tuhan punya rencana buat hidup saudara. Amin. Ya. Jadi saudara melihat, di saat mereka berhadapan dengan angin sangkal itu, mereka tidak berhenti, mereka tetap maju. Bahkan saudara, dikatakan ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air, saudara. Jadi kemungkinan mereka berangkat, mereka jalan, mereka mulai pendayungan mereka, saudara, lebih kurang petang hari. Ya mungkin tadi perkiraan mereka kalau berjalan waktu tidak ada hambatan, sebenarnya sebelum gelap mereka sudah sampai di seberang. Tetapi karena ada hambatan, karena ada angin sangkal, akhirnya mereka saudara masih di tengah danau itu. Mereka masih mendayung, tetapi luar biasa saudara, di tengah pergumulan yang berat itu, Tuhan tidak pernah biarkan mereka sendiri. Amin. Kadang-kadang kita rasa udah lelah. Udah kayaknya udah gak kuat.
tenaga kita sudah habis. Percayalah saudara, Alkitab berkata, Tuhan izinkan masalah yang kita hadapi tidak melebihi daripada kekuatan kita. Dia tahu kemampuan kita. Masing-masing punya kemampuan yang terbatas. Ada yang mungkin mampu angkat 5 kilo. Ada yang mungkin 10 kilo. Ada yang 15, ada yang 20. Tuhan tahu setiap di antara kita kemampuannya berbeda satu dengan yang lain. Tetapi satu hal yang kita harus percaya, semua kita yang berharap dan bersandar kepada Tuhan, kita pasti capai impian kita. Amin saudara. Loh amennya kurang yakin begitu. Amin. Ya. Kalau punya keyakinan itu keras saudara. Yes, amin. Wah. Ini banyak masalah berarti. Ya. Kayaknya berat, udah lelah. Betul? Banyak masalah kan? Ya. Mau ke gereja aja ada masalah saudara. Ya. Udah happy-happy mau ke gereja, ya kereta Fortuner saya parking di luar saudara. Bukan di depan rumah tapi ada dengar tadi malam ada bunyi kerapak gitu. Kuat sekali ya. Saya pikir mungkin ada orang jatuh naik motor ya. Waktu mau ke gereja saudara lewat kereta, pecah cermin. Di belakang itu ada penyok sedikit saudara. Ya. Maklum sekarang ini kita ada beberapa hari lihat anak-anak itu, aduh ada yang belum sampai kakinya saudara naik motor. Ya. Kaki aja gini-gini saudara, udah bawa motor. Ya. Dan kita mau bilang mana, mau cari kemana siapa yang langgar. Kalaupun kita tahu siapa yang langgar, apa dia ada duit? Ya mungkin orang tuanya ada, tapi kita pikir, ya kadang-kadang masalah itu bayangkan saudara. Kita mau ke gereja ingat pelayanan khotbah, lihat kereta sudah kena langgar saudara. Ya. Padahal parking. Nah saudara, masalah pasti ada bukan? Ya. Saudara tahu istri saya langsung bilang, oh ini mahal ini cermin belakang. Kalau cermin depan murah saudara. Cermin belakang mahal saudara. Oh mulailah ringgit-ringgitnya keluar saudara. Belum lagi pergi cat saudara. Oh kita sudah mulai budget-budgetnya ya 2-3 ribu. Hanya untuk perbaiki. Bisa sakit hati kan? Betul enggak? Ada yang enggak sakit hati? Kecil. Ini pulang gereja lagi mikir mau antar workshop, antar kemana ini. Ya. Tapi percayalah saudara, yakinlah Tuhan tidak pernah biarkan. Amin. Tuhan tidak biarkan. Mungkin menurut kita itu sebuah kerugian. Tetapi ingat baik-baik, engkau hidup ada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada satupun yang Tuhan biarkan itu mencelakakan engkau. Saudara, kadang-kadang kita tidak paham kenapa. Masa mereka yang sudah tahu situ nggak tahu ramalan cuaca. Hari ini itu ada angin sangkal. Mereka itu penduduk di sana. Paling tidak mereka bilang, guru ini kayaknya ya ini ada angin ini kurang bagus. Ya, bukankah kita pakar dengan cuaca, pakar dengan alam sekitar. Ya, orang Bisaya itu pakar dengan alam sekitar. Mau jalan, tiba-tiba mau pergi ladang ini, tiba-tiba hujan pagi. Bapak saya bilang balik. Ya. Kenapa balik? Ini hujan payau, kurang bagus. Mau tanam padi, tidak ngam. Ya. Kita cari hari lain. Baliklah kita saudara. Ya. Balik, ya. Besok turun, baru bagus. Ya, barulah kita tanam saudara. Bapak saya bilang, tanamnya harus menghadap ke sini. Saya lupa mau menghadap kemana. Tidak boleh sembarang-sembarang. Menghadaplah kita. Pakar saudara, pakar alam sekitar. Ya. Waktu itu belum ada satellite, kita belum punya. Belum ada GPS, belum ada. Tapi bapak saya sudah tahu, ke sini menghadap. Start, baru tanam. Ya. Mau makan padi pertama, beras pertama, tidak sembarang, ngadapnya arah lain. Ya. Kita pakar saudara. Apa murid-murid tidak tahu waktu itu?
Kenapa harus mereka menyeberang? Tetapi mereka tidak dapat menyangka ada angin yang menghambat perjalanan mereka. Tetapi saudara, kira-kira jam 3 malam. Yesus datang, apa yang terjadi saudara? Kalau perempuan yang teriak-teriak ini kita maklum. Ya. Tapi ini 12 murid teriak-teriak di perahu. Ya. Kita bisa bayangkan bagaimana mereka teriak saudara. Mereka bilang hantu, hantu dan mereka berteriak-teriak karena takut saudara. Orang kalau sudah mengalami banyak persoalan hidupnya, hidupnya penuh dengan kepahitan. Hidupnya penuh dengan kecemasan saudara. Curiga itu datang. Seringkali kita sukar untuk melihat hal-hal yang baik. Yang selalu yang ada di benak kita negatif itu. Kenapa? Karena kita sudah lama dalam keadaan menderita. Itu sebabnya waktu Tuhan berbicara lewat Musa kepada orang Israel yang sudah diperbudak 400 tahun jadi budak. Waktu Tuhan sampaikan berita mereka akan menjadi orang merdeka. Mereka tidak lagi budak. Mereka akan menjadi orang yang merdeka. Mereka akan menjadi orang yang diberkati berlimpah-limpah. Mereka punya pikiran gak bisa sampai. Gak bisa. Itu sebabnya dalam perjalanan mereka membahas hal-hal yang simpel. Mereka bahas bawang putih, mereka bahas bawang merah saudara. Mereka bilang ngapain ke promised land, kenapa perjalanan kita berat. Kita balik saja di Mesir walaupun kita diperbudak. Yang penting kita aman. Kadang-kadang kita sudah lama dalam keadaan menderita, dalam keadaan yang kais pagi makan pagi. Ya, kais petang makan petang. Waktu Tuhan ingin memberkati kita, kita nggak bisa terima, saudara. Kita nggak bisa percaya. Kita sukar untuk menerima itu. Pikiran kita belum jalan. Kita masih di hidup yang lama. Itu sebabnya waktu Yesus berjalan di atas air, mereka tidak percaya itu Yesus. Padahal mereka murid dia. Siang malam bersama-sama dengan dia. Tapi mereka tidak bisa mengenal. Kenapa? Karena hati mereka penuh dengan kekecewaan. Penderitaan. Bukankah kita banyak mengalami penderitaan. Akhirnya kita berdamai dengan keadaan dan berkata, udah biasalah. Begini ya. Saya tidak bilang komplain, tidak. Tetapi bisa bangkitkah pikiran kita bahwa kita bisa mencapai sesuatu yang belum pernah kita capai? Amin saudara. Ya. Waktu kami tiba di Sydney, karena kami lebih dulu sampai anak kami on the way di perjalanan. Satu hal yang saya tidak pernah lupa. Dia bilang gini, bisa terjadi juga, ya. Bisa terjadi juga kita bisa bertemu di sini. Rasanya itu tidak mungkin, saudara. Apalagi waktu saya awal-awal bilang sama istri saya, kita mau ke Sydney nanti. Ya, jawaban istri saya, jangan memberikan harapan palsu di kamu saya. Ya, seperti lagi pacaran gitu. Wah, waktu dengar itu saya kayak, kayaknya nggak layak lah kita pergi sampai ke luar negeri. Ya. Di Johor Bahru saja, paling jauh pun Pulau Pinang. Ya udah itu saja. Ya. Kayaknya mau ke Sydney, ke luar negeri, kayaknya nggak mungkin. Ya. Itu sebabnya waktu anak saya peluk kami, dia sampai bilang, ternyata hari ini bisa terjadi. Hari ini bisa terjadi. Ya. Rasanya nggak mungkin, mustahil. Saudara, kadang-kadang kita berpikir kita main aman sajalah, ya nggak usah terlalu. Tidak, sebenarnya Tuhan ingin kembangkan kita, karena Tuhan berkata, engkau adalah terang dan garam dunia. Setiap minggu kita berdoa, kiranya memperluaskan daerahku. Tuhan mau bawa kita luas, daerah yang
lebih jauh. Karena Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi. Rencana Tuhan buat kita, Dia menciptakan Adam dan Hawa untuk menguasai bumi. Tetapi sayang saudara, mereka jatuh dalam dosa. Rencana itu sepertinya gagal. Tetapi Tuhan punya cara yang ajaib. Tuhan mau bawa kita bukan lagi menguasai bumi, tetapi nanti kita ada di sorga. Amin saudara. Tempat yang Alkitab katakan bukan dari tangan manusia, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Itu sebabnya saudara, pagi ini kita bersyukur. Kenapa ada perjamuan suci? Ini merupakan bukti Yesus 2000 tahun yang lalu Dia mati buat kita di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Rencana Tuhan yang tadinya buat Adam dan Hawa menguasai bumi, mereka gagal karena dosa. Tuhan buat sebuah perjanjian yang baru. Supaya kita yang percaya tidak lagi binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kita akan bersama-sama ada di sorga. Tempat yang lebih indah saudara. Itu sebabnya saudara, rencana Tuhan ajaib buat kita. Kalau saja rencana di dunia ini sudah membuat kita sangat bersyukur. Tetapi rencana Tuhan lebih besar. Oleh sebab itu, jangan sampai angin sangkal, masalah dalam hidup membuat engkau berhenti untuk berjalan. Saudara, ada fenomena baru terjadi saat ini. Ya, banyak negara membuat riset kenapa sedang terjadi fenomena ini. Fenomena apa saudara? Banyak keluarga yang bercerai bukan baru menikah. Tetapi perceraian terjadi pasangan hidup yang sudah umur 50 tahun ke atas. Sudah punya cucu. Mereka bercerai kenapa? Karena mereka ingin hidup sendiri. Ini yang sedang terjadi, ada angin sangkal. Saudara, dimanapun engkau berada, bisa berhadapan dengan persoalan. Ini tidak, kadang-kadang kita pikir, nah mungkin lah sudah. Bukan karena ada orang ketiga, karena sudah rasa sudah cukup. Anak sudah besar, semua mereka sudah hidup sendiri. Sekarang saya mau jalan sendiri, saya mau enjoy my life. Ya. Ini yang sedang terjadi. Saudara, kita berdoa supaya kita pasangan hidup kita sampai mautlah yang memisahkan. Amin saudara. Nah kita melihat saudara ada tantangan. Tetapi Tuhan tidak biarkan saudara kira-kira jam 3 pagi, 3 malam dikatakan. Yesus datang menemui mereka. Dan waktu Yesus datang saudara, murid-murid tidak bisa terima. Yang ada di pikiran mereka, hantu. Ya, ini beda-beda tipis saudara. Tuhan dengan hantu, ya Tuhan T-nya di depan, hantu T-nya di belakang saudara. Ya. Jadi beda tipis. Kalau kau tak percaya Tuhan, kau bisa percaya hantu. Ya. Kalau kau tidak percaya mukjizat, engkau percaya kesusahan saudara. Percaya. Harus percaya, hanya Tuhan yang sanggup. Dia lebih hebat daripada hantu. Halo? Ya. Lebih hebat daripada hantu. Jangan sampai kita lebih kenal hantu daripada Tuhan, saudara. Ya. Ada piring jatuh di dapur, kita langsung hantu. Ya. Ya. Kita harus percaya ada malaikat Tuhan kesenggol piring kita. Halo? Ya. Ada pintu yang bunyi, kita langsung ingat hantu. Ya. Tidak. Ya. Ada malaikat yang sedang jalan kesenggol pintu. Ya. Tapi seringkali yang negatif thinking yang selalu keluar dalam hidup kita. Kita lebih percaya hantu. Betul kan? Ya, karena kita best friend-nya dulu. Kenalan teman lama.
Sekarang dia mau reuni. Ya, kita terima undangannya saudara. Ya. Ini yang salahnya. Kita harus kenal Tuhan. Karena Alkitab berkata ada malaikat yang menjaga orang-orang percaya. Bukan hantu saudara. Tetapi murid-murid yang sudah kenal Tuhan, yang sudah hidup bersama-sama dengan dia, bertahun-tahun ya 3,5 tahun bersama dengan dia, mereka tidak kenal itu Yesus. Yang mereka tahu itu hantu. Tapi Tuhan baik sama mereka. Dia katakan, ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Kenapa mereka lebih percaya hantu? Kenapa mereka lebih yakin dengan masalah? Kenapa mereka lebih percaya dengan pergumulan hidup? Hari Minggu yang lalu saya katakan mereka lebih takut Goliat. Mereka kenal siapa Goliat. Tetapi Daud berbeda. Dia tidak kenal siapa Goliat. Dia kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Kita saudara, kalau sudah banyak masalah dalam hidup kita, yang selalu muncul di pikiran kita, yang negatif saudara. Itu sebabnya Yesus berkata, pertama dia katakan, tenanglah. Orang kalau sudah tenang, dia berpikir jernih. Dia berpikir betul. Tapi kalau orang yang lagi panik, saya masih ingat zaman-zaman dulu waktu kita pelayanan awal-awal dulu, ya ada cerita, waktu itu belum banyak yang punya kereta. Ya. Bayangkan waktu istrinya mau melahirkan, suaminya nggak tahu rumah sakit, panik, salah jalan saudara. Karena istrinya udah sakit perut ya. Dia direba jadi panik, dia nggak tahu rumah sakit kemana. Ya. Nah, itu panik saudara. Saudara hati-hati kalau saudara panik masalah, berhadapan masalah kita saudara. Saudara banyak orang panik bunuh diri. Masalah dalam hidupnya dia tidak lagi berpikir jernih. Dia minum racun, dia lompat daripada jembatan, lompat daripada bangunan. Kenapa? Dia tidak lagi tenang. Iblis kerjanya membuat kita tidak lagi berpikir secara jernih. Kita melakukan tindakan-tindakan yang salah. Kenapa? Pikiran kita tidak tenang. Pertama yang Tuhan bicara kepada mereka, tenanglah. Kalau ada masalah saudara, jangan kalang kabut. Tenangkan diri saudara. Tuhan, tenangkan saya. Jangan sampai saya panik. Ya. Saudara waktu lihat kereta kita kena langgar, tapi saya tenang. Gak usah pikir macam-macam. Ya. Kalau enggak jadi ke gereja saudara. Cari siapa yang langgar, cari mana, kita kemana ya, siasat ya. Ada plat nomornya saudara, tapi enggak lengkap nomornya, tapi J apa gitu enggak. Istri saya, itu ada plat nomornya. Saya dalam hati kalau saya mau jawab dia makin lebih runyam lagi masalah saudara. Aduh kayak kusut kayaknya. Nah, udahlah kalian pergi gereja, saya pergi siasat cari. Tapi sudah. Sudah jalan saja ya. Saudara, saya bukan Superman loh saudara. Hadapi masalah itu sempatkah? Pikir, tapi tenang. Kita harus ke gereja, cari Tuhan. Dia izinkan semua. Halo saudara, ya, saudara bisa tenang? Ya, aduh, tadi nasi rice cooker udah tutup belum? Switchnya belum loh. Ya. Saudara, anak saya tinggal dengan satu keluarga, udah tua, yang suaminya sudah 87, istrinya ya 70 lebih lah udah tua. Nah rumah mereka itu rumah kayu, ya, walaupun perumahan yang lain kiri kanan itu sudah rumah mewah, rumah bergaya, tapi mereka karena mereka tua, jadi mereka tidak mau bangun 2 tingkat. Jadi mereka itu rumahnya belakang ada kolam renang, ada lagi di belakang ada rumah tempat ya istilahnya ya swimming house gitulah tempat mereka duduk-duduk di sana. Jadi ada 2 rumah. Jadi kami sampai saudara musim dingin dan semua kita
pasang heater. Jadi dia bilang gini, aduh saya khawatir ini Widi. Dia bilang sama anak saya, Widi karena ini lagi musim panas, musim sejuk ya, pasang heater. Kita takut nanti dia baju kasih dekat-dekat, ya memang bisa hangus saudara. Kalau saudara dekat-dekat ya, karena kita lagi pasang heater, anak saya pegang aja mami tukar. Ya begitu maminya pegang, panasnya minta ampun. Kau bilang suruh pegang, ya, ini panas saudara. Ya, sampai saking sejuknya saudara, tilam pun ada heaternya ya supaya kita bisa tidur nyenyak saudara. Nah jadi dia panik, aduh nanti jangan-jangan sampai terbakar rumah ya. Dia holiday pulang dari Kuala Lumpur, holiday cepat-cepat pulang. Ya, gara-gara apa? Panik ya. Jadi dia bilang saya bukan cerewet, saya bilang kita dengar ya betul ya. Jadi supaya kalau kita bantah nanti dia itu, kayak bilang oh ya betul itu. Ya, memang betul kan? Bukankah banyak rumah panjang hangus? Ya, saya masih ingat kita ke Long Anyat, rumah panjang di sana pernah terbakar karena bikin salai, bukan salai babi, salai durian, saking banyaknya bikin salai, itu orang lupa ya, kayu api itu sudah membakar yang lain, satu rumah panjang hangus saudara. Ya, jadi ini orang tua keluarga ini pun panik, kita cepat-cepat pulang, mau kasih tahu Widi, hati-hati ya. Memang betul pun, saya bilang sama dia, betul kan? Ya, karena bajunya basah saudara, dia jemur, taruh di heater, terbakar itu jaket. Ya. Saya bilang, betul ibu itu bilang, ya, nggak boleh. Ya. Nah saudara, bisa panik saudara, trauma kita. Apalagi hari-hari berhadapan dengan masalah, persoalan hidup. Ya. Kita rasa, enggak, kayaknya ini beginilah nasib. Begini saja, tidak. Mereka tidak tenang saudara. Itu sebabnya Yesus katakan, pertama yang dikatakan, tenanglah. Ini aku. Ya. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Ada 3 kata. Tenanglah, ini aku, jangan takut saudara. Pertama, saat saudara menghadapi persoalan, jangan pikir negatif thinking dulu. Ingat baik-baik, saudara sudah ditebus oleh darah Yesus. Saudara ada pilihan Tuhan. Seizin Tuhan, sesuatu yang sedang terjadi, dia tidak biarkan. Ada Yesus yang beserta dengan kita. Amin saudara. Jangan takut saudara, takut ini membuat kita tidak berani untuk bergerak, untuk maju. Untuk mencapai cita-cita, kita takut. Jangan-jangan nanti, ya seperti istri saya bilang, jangan memberikan harapan palsu. Ya. Nggak berani kan? Sudahlah. Kalau sudah bilang begitu, ya sudahlah, nggak jadi. Ya. Kita harus percaya, masih ada harapan. Masih ada jalan. Ingat wanita yang menderita pendarahan 18 tahun, menderita pendarahan, dia sudah berulang-ulang diobat. Tidak ada hasil, bahkan Alkitab berkata, bahkan penyakitnya lebih parah. Tapi kali itu saat dia mendengar tentang nama Yesus, imannya muncul. Dia berkata, asalku jamah saja, aku akan sembuh. Saudara, ini yang harus ada pada kita. Jangan kita putus asa. Ya. Kalau kita melihat saudara di dalam Matius pasal 12, ayat yang ke-20. Dan 21. Matius pasal 12 ayat 20 dan 21. Firman Tuhan berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Ayat 21, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Tuhan katakan bulu yang sudah patah terkulai. Kalau menurut kita udah tak berguna. Tapi Tuhan katakan tidak. Dia tidak akan buang. Dia tidak akan putuskan. Dia akan pulihkan. Saudara, mungkin harapan saudara seperti bulu yang sudah patah.
Masa depanmu sepertinya sudah selesai. Tidak. Kalau engkau berharap kepada Tuhan, Dia akan pulihkan. Kemenangan itu menjadi bagian dalam hidup saudara. Ya. Apapun pergumulanmu, jangan engkau berhenti untuk berharap. Masih ada harapan. Karena Alkitab berkata, kalau masih disebut hari ini, berarti masih ada kesempatan. Masih ada harapan. Masih ada jalan. Karena Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Sepertinya nyala api pelita sudah hampir padam. Tapi Tuhan katakan Dia tidak padamkan. Dan biarlah kiranya pengharapan kita kepada Dia. Dan Roma pasal 5 ayat 5 berkata demikian saudara. Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkannya di dalam hati kita. Saudara, pengharapan kita itu percayalah tidak akan pernah kecewa. Kalau saudara berharap dengan manusia, ya minggu depan kita pilihan raya saudara. Banyak harapan-harapan yang disampaikan. Manusia bisa mengecewakan. Terbatas, janji mereka hanya sebatas ya pilihan raya saudara. Itu manusia, maklum. Ya, sementara saya hari Sabtu, istri saya ke ibadah doa di sini, wanita. Anak saya Pastor Wilson tidak ikut saya sarapan sendiri. Ya. Datanglah sebuah partai saudara, menegur saya, ya, ajak bicara. Bayangkan saudara, kita lagi duduk di kedai kopi. Ada orang yang menemani saudara dari sebuah partai yang sedang bertanding nanti. Saya rasa kayak orang istimewa. Ya. Tapi jangan lupa itu cuma pilihan raya saja. Selesai pilihan raya, dia tidak akan pernah cari saudara. Saya dalam hati, luar biasa. Saya tadinya berpikir saya akan minum kopi sendiri, tiba-tiba ditemani. Ada orang, rombongan, partai yang sedang menemani kita minum kopi, saudara. Wah, itu manusia. Lepas itu, bye-bye. Tidak akan jumpa. Nanti 5 tahun lagi baru jumpa, saudara. Ya. Tapi Yesus, Dia bilang begini, pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan kita kepada siapa, saudara? Kepada Dia. Dia pencipta langit dan bumi. Itulah tempat kita menaruh harapan. Kalau kita menaruh harapan kepada manusia, engkau bisa dikecewakan. Engkau bisa sakit hati. Engkau bisa merasa tertipu. Tetapi kalau Tuhan berkata, berharap saja kepadaku, maka Dia akan jamin harapan saudara tidak akan dikecewakan. Amin saudara. Itu sebabnya pada pagi hari ini saudara, pandang kepada Dia. Harapanmu, percaya kepada Dia. Jangan percaya hantu saudara, percaya Tuhan. Ya, kita karena sudah lama menderita, lama dalam keadaan kesusahan, kita lebih yakin hantu daripada Tuhan. Padahal Tuhan itu real, Tuhan itu nyata. Ya, Dia penuh kasih kepada kita. Tetapi karena kita sudah trauma, kita sudah banyak dikecewakan, banyak gagal, akhirnya yang muncul di benak pikiran kita negatif. Pagi hari ini saudara, rubah cara engkau berpandang, rubah cara engkau berpikir. Percayalah, hari ini engkau ada, itu bukan sebuah kebetulan. Amin. Halo? Engkau tidak kebetulan loh. Karena Alkitab berkata tidak ada yang kebetulan. Tuhan punya planning. Tuhan punya rencana. Mungkin sekarang kita belum paham apa maksudnya. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah izinkan sesuatu yang akan mengecewakan kita. Tuhan sedang membawa kita next level. Lewat pengalaman mereka, badai yang melanda itu, mereka mulai kenal siapa Yesus. Walaupun tadinya mereka berpikir itu hantu, tetapi akhirnya mereka kenal siapa Yesus. Waktu Petrus berkata, kalau betul engkau itu Tuhan,
Izinkan saya berjalan di atas air. Yesus katakan apa? Datanglah. Wow, saudara. Jadi Petrus ini adalah orang manusia pertama yang bisa berjalan di atas air. Saudara, jangan pulang dari tempat ini, engkau berjalan di danau Eco Wall sana, sesuai dengan firman Tuhan pada pagi ini, akhirnya engkau mati lemas di sana. Ya. Bukan, saudara. Engkau akan menghadapi persoalan itu, engkau akan menginjak-injak masalah itu. Engkau akan menang atasnya, amin. Engkau akan berhasil, engkau akan mengatasinya. Masalah itu tidak lebih jauh, hanya sebatas di bawah kaki saudara. Bilang sama orang sebelahmu, masalahmu terlalu kecil buat Tuhan. Ya. Lewat pengalaman ini kita sadar, oh Tuhan punya kuasa. Dia sanggup untuk menolong kita. Kita akan injak-injak masalah itu, saudara. Persoalan yang kita hadapi sekarang mungkin kayaknya mau menimpa kita. Ternyata ini bawah kaki kita saja, saudara. Kita mulai sadar, kita mulai punya kesaksian, pengalaman yang luar biasa. Karena Tuhan sanggup melakukan mukjizat dalam hidup kita. Saudara, percayalah masalah itu tidak akan menghancurkan engkau. Kalau engkau berharap kepada Tuhan, engkau akan kalahkan masalah itu. Problem, sakit, penyakit, engkau akan kalahkan. Karena Tuhan lebih besar, karena Tuhan memanggil engkau untuk sebuah kemenangan. Puji Tuhan saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Pada pagi hari ini, kita nyanyikan sebuah nyanyian. Ku bersyukur Bapa, banyak hal yang sudah Tuhan perbuat kepada kita. Tuhan izinkan bukan untuk mengecewakan engkau, bukan membuat engkau kalah, tetapi Tuhan izinkan supaya engkau kalahkan masalah itu.